Saya cuma mau ngomong ini aja sih Pak Paul, rasa kekecewaan saya ke Pak Jokowi Pak Paul ya. Kenapa saya kecewa? Karena saya pikir selama ini beliau nggak action dalam bersikap karena tersandar sama partai politik ya. Ternyata meskipun beliau udah udah nggak bagian dari partai politik, tetap aja nggak ada action ya. Beliau hanya menyampaikan bahwa konstitusi kita menjamin setiap warga negara Indonesia untuk beragama dan beribadah. Ya, semua orang tahu juga lah itu Pak. Kita waktu SD aja udah diajari itu undang-undang dasar. Memang kecewa ya. Ini Jokowi hanya ngomong aja. Actionnya nggak ada. Begitu juga Menteri Agama. Actionnya mana? Nggak jelas negara kita ini. Lagi pula kalau kita mau kritik diri kita sendiri, di mana nih yang namanya Romo Beni, Romo Magnus Suseno ini kemana kok nggak bersuara? Ini kan umat Katolik mereka. Beni sih gondol itu kalau bilang gua itu bencong tuh, rambutnya gondol, ngomongnya udah genit-genit gitu kalau ngomong di TV One. Itu Pak, itu kayaknya homo ya, katanya homo ya. Iya. Kayaknya homo ya. Ngomongnya udah itu bukan gentleman, bukan anak Tuhan itu. Nah ini pemahaman saya. Iya. Terima kasih. Ini ada Urang nih, Pak Urang silakan. Pak Urang lawyer juga nih. Pak Urang. Silakan Pak Urang. Ya, shalom. Terima kasih Pak Urang. Iya. Saya cuma mau ngomong ini aja sih Pak Paul, rasa kekecewaan saya ke Pak Jokowi Pak Paul ya. Kenapa saya kecewa? Karena saya pikir selama ini beliau nggak action dalam bersikap karena tersandar sama partai politik ya. Ternyata meskipun beliau udah nggak bagian dari partai politik, tetap aja nggak ada action ya. Beliau hanya menyampaikan bahwa konstitusi kita menjamin setiap warga negara Indonesia untuk beragama dan beribadah. Ya, semua orang tahu juga lah itu Pak. Kita waktu SD aja udah diajari itu undang-undang dasar. Jadi hal-hal yang teoritis itu nggak perlu diingatkan kembali ya. Yang perlu dilakukan Pak Jokowi seharusnya ya actionnya bagaimana memberi perlindungan kepada setiap warga negara, bukan hanya berteori gitu loh. Kalau berteori doang ya semua orang bisa gitu loh. Jadi itu yang saya sesalkan sih. Saya pikir selama ini itu hanya di anggota dewan aja yang nggak ingin bersuara kalau hal-hal masalah kayak gini. Padahal ini kan mengganggu stabilitas keamanan negara juga ya, bisa memperburuk kondisi perekonomian negara kita kan. Misalnya nggak ada kerasa kepercayaan investor asing untuk menanamkan saham ya, atau menanamkan investasi kita negara-negara, yaitu ada pelanggaran HAM lah, ada tindakan persekusi yang nggak dicoba ditangani oleh negara lah dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang yang remeh-temeh yang seharusnya bisa diselesaikan gitu loh. Iya, benar Pak. Iya, maksud saya ya itu nggak ada political will dari tokoh bangsa kita yang benar sungguh-sungguh gimana caranya menyatukan bangsa kita gitu loh. Keegoisan mereka itu lebih tinggi daripada kesungguhan mereka membangun negara ini gitu loh. Itu sangat disesalkan. Hampir semua tokoh bangsa kita di zaman setelah reformasi ini pada pemikirannya kayak gitu. Nggak ada benar-benar niat ingin memajukan bangsa kita, nggak ada. Yang penting ya partai mereka terekspos, terus wajah mereka terpampang di media. Entah apapun yang mereka sampaikan di situ nggak tahu kita, nggak jelas gitu loh. Apa saling ini lah membodohi rakyat lah. Dipikirnya semua orang itu bodoh, padahal nggak semua orang bodoh gitu loh. Mereka cuma hanya diam mengamati kebodohan mereka gitu loh. Di situ gitu lah, nggak jelas lah. Nggak jelas negara kita ini. Lagi pula kalau kita mau kritik diri kita sendiri,
Di mana nih yang namanya Romo Beni, apa Romo Magnus Tuseno ini kemana kok nggak bersuara? Ini kan umat Katolik mereka. Itu loh, Ya, nanti ya Pak kan? mereka akan bicara etika dan moral Pak. Beda dengan kita. Mereka keluar di Kalau TV One. filosofinya mereka udah etika moral, adat istiadat. At least bersuara. Mentok lah Pak Ini kalau udah ke situ. jemaat kamu Katolik. Ya. Bersuara lah. Kan udah keluar di TV One doang itu si gondol apa itu Romo Beni namanya itu. Itu Pak mereka, Pak Romo itu, Magnus itu mereka kembali ke hal-hal normatif. Saya mengerti. Saya tahu cara pikir Kan mereka. Romo Beni. Iya, Romo Beni sama, Magnus sudah sama. Beni si gondol Mereka- itu kalau bilang gua itu bencong tuh rambutnya gondol ngomongnya udah genit-genit gitu kalau ngomong di TV One. Itu Pak Kenapa itu nggak kayaknya mau homo ngomong ya. sekarang? Kelihatannya homo ya. Iya. Gaya-gayanya homo ya. Ngomongnya udah feminin gitu. Iya kayaknya Udah homo nggak kelihatannya begitu. itu. Model bibir-bibirnya kalau Iya. dilihat gitu ya. Iya. Kok nggak bersuara. Oh, Ini bahaya. Pak Paul, Pak Andi, mereka itu kalau udah ke media nasional dan mereka itu akan bicara normatif. Itu jeleknya. Mereka tidak seperti kita. Langsung main skak mati gitu. Mereka akan hal-hal melebar. Bicara etika, bicara apa moral, bicara Pancasila lain sebagainya. Kalau masuk ke ranah hukum mereka bilang lempar aja ke hukum. Kalau kita lain kan mau melihat bagaimana kejahatan itu muncul seperti Pak Andi bilang, karena kita dulu, saya jujur aja waktu SD sudah diajarkan tentang kerukunan umat beragama. Kita sudah diajarkan toleransi. Apakah saya tanya, apakah di sekolah-sekolah madrasah itu SD itu diajarkan begitu? Melainkan Pancasila mereka tidak diajarkan Pancasila ke pesantren-pesantren. Diajarkan Iya. Pak. Diajarkan cuman dalam ranah teori Pak, tapi pelaksanaannya nol Pak. Saya pernah kira dulu Pak, waktu mereka zaman- tidak diajarkan toleransi. Saya pikir kalau Pak RT diajarkan, itu Pak. enggak diajarkan itu. Diajarkan, cuman dalam ranah teori Pak, bukan dalam ranah praktek. Oh, barangkali ya kalau saya, atau lebih condong agama yang lebih tinggi ajarannya daripada toleransi. Nah, pendidikan agamanya, saya nggak tahu ya. Cuman pemikiran saya kalau seorang RT itu punya pendidikan ya SD SMP lah, dia akan memahami pemahaman toleransi itu. Barangkali dia sudah dicuci otaknya gitu. Ya lain lagi itu kan. Itu yang kami lihat fenomena yang sekarang ini. Kalau kita dari sumber daya manusianya, SDM-nya itu ya. Tapi kalau dia sudah melakukan itu berarti ada gambaran bahwa dia terdoktrin gitu dengan cara-cara Islam radikal itu yang masih hidup. Ya itu dia Seperti Pak. bagi Nggak saya ada- sekarang Pak, kita tidak akan berkutik. Saya jujur, saya beranalisa terus bagaimana perlakuan negara terhadap orang-orang minoritas. Karena boleh kita bikin satu saya bilang lagi, kita boleh bikin satu kesimpulan. Si A beragama ini melawan agama ini. Si A dihukum begini. Si B dihukum begitu. Seterusnya kalau kita bikin bikin hipotesa seperti itu, semua yang beragama Islam yang minoritas akan dihukum rendah. Sedangkan orang yang beragama ini akan dihukum lebih tinggi gitu. Itu persoalan yang terjadi di Indonesia. Hipotesa itu yang kita gunakan untuk menjawab di mana terjadi diskriminasi luar biasa di negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini dengan lembaga negara. Itu yang saya analisa dari dulu di dalam diskusi-diskusi kita, berarti memang benar. Itu sudah masuk ke ranah negara. Itu selalu kesimpulan terus-menerus itu. Ya, yang saya sayangkan, yang mereka lakukan yang di Tangerang itu kan berdoa. Iya, Kan itu. berdoa itu kan hal-hal yang baik kan, bukan suatu permufakatan jahat kan. Iya. Kenapa itu hal yang baik itu malah dilarang? Itu kan mindsetnya udah kemana-mana gitu loh. Disitulah peran dari negara ini kemana? Kemana peran negara ini gitu loh. Hanya diam kalau masalah hal sepele baru bersuara, kalau masalah hal-hal yang bersifat ekonomi baru bersuara. Tapi kalau hal-hal yang bersifat keyakinan orang lain tuh kayaknya pada pasif gitu loh. Di situ sangat
kacau memang. Orang Mereka nggak saya kasih tahu contoh. hal kayak gini jika dibiarkan terus menerus bisa menimbulkan kekacauan atau konflik horizontal tahu. Ya, semua Iya. nanti akan Orang- saling serang. Kayak gini Pak Urang yang contoh lah, seharusnya saya kasih contoh lah. Bagaimana pandangan Pak Urang kalau dalam kita coba coba berimajinasi lah. Di dalam pengadilan nanti ada hakim, ada lawyer, ada jaksa dan lain sebagainya. Kemudian Pak Urang katakan begini, orang lagi beribadah tidak mengganggu apa lain. Tiba-tiba diserang oleh kelompok orang menggunakan senjata kriminal. Coba pertanyaan sederhana, apa yang diputuskan hakim nanti kira-kira? Orang mayoritas melawan orang minoritas. Coba gambaran dari Pak Urang, apa yang terjadi dalam pengambilan keputusan yang biasa terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang akan Kalau itu- dihukum? Ini Ini yang Pak. kesalahan di negara kita. Sudah di mata kita orang yang bersalah, orang benar bersadar, orang yang lagi yang tidak mengganggu. Akhirnya orang yang melakukan kriminal itu tidak dihukum, kadang-kadang dihukum rendah. Ini yang terjadi kesalahan di negara kita. Imajinasi sederhana aja. Nggak usah kita mau cari ke pengadilan, tapi imajinasinya aja gitu. Sudah kalah gitu. Karena Islamnya itu sudah masuk ke ranah semua sistem. Disitulah Itu Pak Urang. harapan kita sebagai masyarakat berharap banyak kepada hakim ketika memutus, dia harus Iya. memberi rasa keadilan gitu loh. Iya. Agar hak Amin. tidak terulang lagi kan. Iya. Disitulah yang apa ya maksudnya Ya, sulit cara lah, Pak Urang. Ya. Ini LM dulu, LM silakan masuk LM. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, Bapak standby Ya, orang Pak Urang. kapan aja bisa ya, jangan ya dimati. makasih Masuk aja, Pak Pak Urang. Paul. Jadi saya ingatkan aja Om Teddy cepat-cepat pulang. Ini kita di sini udah mau dibikin syariah. Kenapa kita tidak bisa memberitakan Injil di tempat mereka? Mereka menerapkan syariah di tempat kita boleh. Jadi kembali Iya, Pak. lagi kayak orang tadi ngomong, ini memang negara nggak hadir. Kalau negara hadir, kenapa? Jadi itu undang-undang dasar itu percuma, nggak ada, tidak berfungsi. Jadi kalau cerita yang tadi Romo, udah cerita mengenai apa itu, wah, moral lah, etika. Yang punya etik, yang nggak beretik itu siapa? Jadi makanya saya ketawa, yang teriak etik. Emangnya mereka beretika? Iya. Kalau beretika itu bukan begitu. Persilakanlah kita untuk berdakwah di tempat mereka. Mereka berdakwah di tempat kita boleh. Kenapa kita nggak boleh berdakwah tempat mereka? Kan aneh. Lah gimana ini? Lah memang kembali lagi Pak Urang bilang tadi, ya udah. Saya tadinya udah mau turunkan tangan karena udah pada kesimpulan emang negara yang tidak turun. Jadi memang kecewa ya. Ini Jokowi hanya ngomong aja. Actionnya nggak ada. Begitu juga Menteri Agama. Actionnya mana? Nggak ada itu actionnya. Malah lebih parah. Gitu aja Pak Teddy. Dan Oke, Tasya lanjut. Tasya lalu Pangeran ya.